Malah kadang-kala kalau ada keluarga yang mau meninggal jauh-jauh hari, mereka udah seperti kayak dateng gitu. Kalau memang bisa lihat di tempat kita ini ada nggak yang kayak begitu-begitu tuh? Itu tempat mereka kan di situ, Pak. Di langit-langit. Di langit-langit, Di ini loteng. loteng di atasnya, iya. Ya kalau malam, tengah malam orang nggak tidur ya turun cari makanan. Makanan Di kita dimakan? saripatinya, iya. Oh. Jadi cepet basi, cepet kurang cepet gak segar gitu. Apalagi orang itu jarang membaca ayat-ayat suci gitu ya. Halo guys, kali ini gue yang duduk di sini karena temen gue lagi meriang, kebanyakan ngopi sama begadang. Oke, sama masih seperti yang kemarin, kita ketemu sama bintang tamu yang spesial. Lu cari kemana aja nggak akan ada, cuman ada di TV kami. Inilah dia kita sambut, Om Gondrong. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Pangeran? Alhamdulillah sehat. Salam sejahtera semuanya. Semoga sehat-sehat selalu Amin. dan dipermudah segala urusan. Amin. 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 Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 8 malam, Pak. Jam 8 malam. Jam ya? 8. Naik apa tadi? Naik mobil ke sini. Jauh ya? Ya, dibilang jauh ya enggak, dibilang deket juga enggak. Dibilang enggak, dibilang Ya jauh. 10 kilo lah, 10 kilo, 15 kilo apa. Dibilang jauh ya enggak, dibilang enggak ya jauh. Nah itu kan rumus matematika, Pak. Oh gitu ya. Iya. Iya. Om, gue Iya. pengen ngomongin yang sebenarnya gue sendiri nggak percaya. Iya. Ini soal yang namanya alam gaib. Iya. Lu percaya nggak adanya alam gaib? Ya sangat percaya karena sudah dijelaskan di dalam kitab Al-Quran. Alam gaib itu harus kita percayai. Karena di alam gaib ada alam gaib lagi seperti itu. Ada Jadi alam gaib lagi. iya, jadi bumi ini 7 lapis. 7 lapis. Nah, lapis atas manusia, lapis kedua, lapis ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Jadi ada 7 lapis. Sama seperti kulit manusia, 7 lapis juga. 7 lapis juga. 7 lapis langit juga. Seperti itu. Iya. Nah, alam gaib selalu didefinisikan dengan hal-hal, kalau yang kita nih kayak di Indonesia ya, dengan hal yang mistis. Ada yang namanya tuyul, buta ijo, ada yang namanya kuntilanak, Iya. ada namanya kuntil, macam-macam kuntil deh. Iya. Itu ada nggak? Itu ada. Pernah lihat? Pernah lihat saya. Di mana? Di rumah saya sendiri. Kayak jenglot saya pernah lihat. Nyara apa? Mau lihat? Kuntil. Nyara. Enggak, tiba-tiba aja ngelihat. Oh, tiba-tiba bisa ngeliat. Iya. Karena mungkin udah punya indera lebih ya. Dari waktu kecil, saya kan tidur sama ayah dan ibu. Heeh. Cuma kok saya aja yang bisa dengar. Mereka kok nggak bangun, nggak mendengar gitu. Orang tua nggak dengar? Nggak dengar, cuma saya aja gitu. Oh. Jadi ya semacam seperti ada sensitif gitu ya. Jadi panjang gelombang itu bisa kita dengar suara kuntilanak itu. Usia berapa dulu? Dulu usia 5 tahun. Bisa Jadi, lihat? iya, kayak di dalam rumah suaranya kenceng, malahan kencengnya kayak suara radio tip dipulin. Tapi kok mereka nggak bangun ya, ayah ibu saya itu. Kalau dulu adanya radio tape ya. Iya. Kalau sekarang kan radio udah di macam-macam digital, Iya. handphone ada radionya. Iya. Kalau dulu radio tape. Karena mungkin frekuensi saya
bisa mencari gelombang itu. Jadi semacam panjang gelombang mereka mengeluarkan suara seperti itu. Berarti Jadi saya sensitif lah. bisa menangkap menangkap sinyal-sinyal semacam itu. semacam itu ya. Iya ya, seperti itu. Jadi Itu belajar apa emang datang sendiri? ya mungkin secara alami Pak, secara alami mungkin. Oh langsung Langsung begitu bisa, aja ya? iya. Jadi kita bisa mendapat sinyal-sinyal itu. Jadi semacam panjang gelombang atau gelombang elektromagnetik. Apa rasanya begitu tahu bisa ngeliat yang gitu-gituan? Apa yang dirasain? Ya berbeda aja. Jadi semacam kita Seneng? bisa semacam kayak TV menangkap frekuensi layar, apa panjang gelombang dari frekuensi itu bisa melihat bentuk makhluknya seperti itu Pak. Dampaknya. Bentuknya nih kita kan banyak nih Iya. di media sosial ya. Itu bentuknya kan misalnya kayak kuntilanak warna merah, Iya. pocong yang mukanya berdarah-darah itu kan gitu tuh. Iya. Nah dulu kayak gitu nggak bentuknya? Ya saya ini ya hampir mendekati seperti itu. Kayak begitu? Iya. Terus nggak takut? Ya enggak lah, karena udah terbiasa lah, memang udah takdir lah seseorang itu bisa melihat atau mendengar. Jadi udah semacam udah terbiasa lah seperti itu. Berarti bisa menikmati ya? Bisa menikmati. Malah kadang-kala kalau ada keluarga yang mau meninggal jauh-jauh hari, mereka udah seperti kayak dateng gitu. Tetangga atau apa, tiba-tiba mereka datang dalam mimpi, nggak lama mereka meninggal gitu, seperti itu udah terasa lah gitu hawa itu. Jadi udah menangkap gelombang mereka. Kalau mau umur pendek, saya udah bisa, wah ini cuma saya nggak bisa ngasih tahuin ke orang lah, karena itu rahasia lah, rahasian keluarganya lah, seperti itu. Terus kalau kayak gitu ada nggak apa? Kayak kejadian kayak gempa bumi, kita udah bisa merasakan seperti itu. Nah gempa bumi nih yang kemarin yang deket-deket ini kan Sulawesi. Ya. Kamu udah ada beberapa peramal tuh paranormal ya disebutnya ya, bahwa memang itu akan terjadi tuh. Gue lihat juga di apa kayak di media sosial, ramalan itu bakal terjadi di tahun 2022 gitu. Iya. Nah cuman gue juga ini kebetulan gak nih kalau ramalan begitu tuh, gue masih antara iya dan tidak. Karena kalau sebenarnya ramalan itu kita tidak boleh memberitahukan ke orang, hanya kita yang tahu. Cukup kita yang tahu, hanya itu aja. Kayak saya misalnya mau terjadi gempa, saya udah terasa itu kayaknya panas banget hari ini gitu ya, misalnya Gerah ya? gerah gitu, kayaknya beda lah. Berarti kalau kita masih turun hujan aman? Ya masih aman itu, jadi bisa keseimbangan alam lah, Itu terjadi bisa keseimbangan betul, alam pasti. ya, semacam itulah. Hujan ada beberapa, ada hujan angin, ada gerimis aja biasa. Hujan yang gimana nih yang aman? Ya hujan yang biasa turun secara alami. Secara alami, iya, ya. secara alami. Berarti dari kecil suka main di hujanan? Sering, kalau mandi hujanan sih sering. Mungkin gara-gara itu kali, jadi bisa tahu. Ya enggak lah, karena itu kan sebuah karomah. Jadi semacam orang itu dilahirkan dengan karomah, dengan kelebihan, diberi satu kelebihan seseorang itu. Nah, saya mau tanya ini. Mohon maaf sebelumnya. Kalau memang bisa lihat, di tempat kita ini ada nggak yang kayak begitu-begitu tuh? Ya kalau setiap rumah pasti ada lah Pak. Oh, pasti kayak ada. di langit-langit itu tempat mereka kan di situ Pak. Di langit-langit. Di langit-langit. Di ini loteng. Loteng di atasnya, iya. Oh, dia Karena seneng main di situ menggantung- tuh? Iya, biasanya di situ. Ngapain tuh dia main? Ya kalau tengah malam orang nggak tidur dia turun cari makanan. Makanan kita di dimakan? saripatinya, iya. Jadi cepet basi, cepet cepet gak segar gitu. Apalagi orang itu jarang membaca ayat-ayat suci gitu ya. Ya, Jadi sesuai udahlah, dengan cepetlah mereka, agama yang iya, dianut lah ya. iya. Sesuai dengan agama yang dianut apa Iya. yang dia ini kan doanya kan. Iya, seperti itu. Jadi kita kan membaca supaya jadi tameng, dia nggak bisa menyentuh lah makanan kita seperti itu. Kenapa dia turun dari atas langit-langit itu dia nggak kasih tahu dulu? Kenapa dia mesti nungguin nih, udah pada tidur nih, gue turun deh gitu. Iya.
Karena mereka juga takut sama manusia sebenarnya. Jadi seperti mencuri lah. Oh, dicuri-curi, Iya, kayak seperti maling. itu. Iya, kayak maling, takut lah. Yang punya rumah Sarang tidur mereka dia masuk. diusir, takut diusir dari rumah itu, seperti itu. Iya. Itu bahaya nggak buat kayak kita ini, kayak gue nih misalnya di rumah, gue tidur, bahaya nggak buat gue, buat keluarga gue gitu? Ya mungkin kalau dibilang bahaya juga enggak, karena memang sudah tepatnya Pak, sebelum rumah itu ada, mereka udah ada di tempat ini, seperti itu. Udah tempat tinggalnya. Mungkin sebelum kalau- dibangun rumah ini. Sorry, kalau nggak bahaya, mungkin nggak kalau itu bisa menimbulkan penyakit nih di dalam rumah tuh, orang kayak gue jadi masuk angin. Itu dari Bisa situ jadi penyakit karena masuk dalam pikiran. Oh, dia masuk di dalam Masuk pikiran. dalam pikiran itu. Jadi merasa hati ini nggak nyaman, nggak tenang, seperti itulah. Jadi memperlemah pikiran yang ada gitu. Jadi kita harus bagaimana supaya jangan sampai itu mereka masuk itu? Ya kalau mau tidur baca doa Oh, iya. atau sering-sering membacakan ayat-ayat suci, cuman itu aja Pak, untuk mengusirnya seperti itu, biar tenang lah, adem lah rumah ini, seperti itu, dari gangguan-gangguan alam gaib. Karena alam gaib ini makhluknya ada yang usil juga, seperti itu, ada yang beriman, ya sama aja kayak manusia, seperti itu. Tapi sampai sekarang masih memperdalam tuh. Diperdalam atau emang udah nggak perlu gua pelajarin deh, emang gua udah bisa. Apa gimana, ada ini nggak? Ya kalau saya sih biasa, ya saya anggap biasa aja lah, silakan mereka tinggal di sini, yang penting tidak mengganggu saya, itu aja udah. Masing-masing mereka punya dunia, kita punya dunia sendiri, seperti itu. Tidak mengganggu, saling tidak mengganggu, itu aja. Karena kita ibaratnya dindingnya itu sangat tipis, gitu, sangatlah tipis. Alam mereka, nyata, iya, alam nyata, iya, ya kita gini nih, dengan alam dia tipis. tipis, gitu. Iya. Karena kan sebuah benda ini hidup sebenarnya, kayak kursi, kayak pohon, benda-benda semua hidup. Karena apabila terjadi pembunuhan di sebelahnya, benda pun akan menangis di sekitar situ, seperti itu. Iya. Jadi saksi lah. Makanya kalau setiap terjadi tindak pidana pembunuhan, polisi selalu memberi batas tuh, biar ada garis Iya. garis batas kuning. garis polisi Iya, ya. Iya. Nah itu mungkin untuk itu ya, untuk ngecek ya. Iya, artinya Barang-barang apa yang di forensik, sekitar- iya, sekitar iya. situ untuk pengecekan kalau terjadi pembunuhan, apa semacam, mencari bukti-bukti lainnya gitu, memperbanyak bukti biar cepat hasilnya, seperti itu Pak. Bener. Bisa, Gua jadi paham sekarang. Jadi paham. Terus ada nggak lu punya cerita yang lu sampai takut banget, setakut-takutnya seumur hidup, apa lu cerita apa yang pernah lu alamin? Pernah nggak? Kalau takut itu, saya waktu orang tua saya mau meninggal, saya udah tahu ayah saya. Saya udah berpikir, ternyata benar. Seminggu kemudian meninggal, saya udah merasa. Rasanya apa? Wah, saya kalau ditinggal orang tua nih, kayaknya udah seperti kotak batin. Orang tua itu nggak ada gitu, nggak lama nggak ada. Kan Semuanya, sakit iya, kan? sakit tiba-tiba. Tapi saya udah siap dengan itu. Artinya kalau ditinggal saya udah siap, seperti itu. Karena sudah merasa nggak lama lagi saya akan ditinggal orang tua, kedua orang tua saya, seperti itu, kakak. Ya karena Apa pesan orang tua sama lu Bang waktu mereka nggak ada pesan yang sampai hari ini lu inget itu? ya supaya akur aja sama Keluarga. adik, sama keluarga, sama saudara yang lain, pesannya akur. Sering-sering nengok ke kuburan, paling pesannya seperti itu Pak. Baca-baca doa, kirim-kirim doa. Tapi lu nengok ke kuburan suka? Sering, iya, nengok. Sendiri? Itu. Udah rumah tangga belum ya kayaknya? Belum, saya belum Belum. rumah tangga, iya. Kenapa lu sampai hari ini belum Karena berani? ujian dan cobaan saya sangatlah kuat, seperti itulah. Selalu diuji, dicoba lagi. Jadi saya belum berpikir ke situ, untuk ke situ, karena
beban lah, jadi beban semacam saya harus menyelesaikan masalah saya dulu lah, seperti itu. Ada yang larang berarti? Ya, seperti itulah. Hal Jadi- itu dari alam gaib ada yang larang lu, Bang, buat itu? Ya paling nggak saya supaya hidup ini semakin tegar dalam menghadapi kehidupan kedepannya dulu lah saya. Jadi saya belum berpikir melangkah ke situ. Karena ada aja lah orang minta tolong ke saya seharusnya mau nikah, ataunya kepinjem. Jadi saya Pinjam duit ya? lebih nggak memikirkan diri sendiri, tapi mempedulikan orang lain gitu. Hidup ini seperti itu. Iya, Jadi iya, saat iya, saya iya. buat ini, akhirnya saya pinjamkan selalu begitu, selalu ada uang, ada aja yang datang ke saya minta tolong. Jadi udah satu kewajiban lah buat saya seperti itu. Menolong orang. Menolong ya. orang. Jadi Iya. tidak memikirkan diri sendiri artinya, tapi memikirkan orang lain. Gimana dengan teman yang lain, dia butuh sama saya, masa saya nggak menolong sih, seperti itu, Iya, Pak. iya. Jadinya. Tapi kan lu mestinya juga Iya. pikir nanti lu kalau lu nggak punya keturunan, siapa penerusnya kan? Ya itu udah takdir saya lah. Oh jadi emang lu udah memutuskan untuk Iya. nggak rumah tangga, udah ntar gua udah tua, nggak apa-apa gue sendiri gitu ya? Ya seperti itulah. Kurang lebih Udah begitu. siap lah dengan apa yang ada gitu. Iya, Yang utama saya menolong orang dulu lah daripada kepentingan saya seperti itu. Nah, kalau, sorry gue agak Iya. sensitif. Gitu kan kayak gue nih, gue kan punya rumah tangga, gue punya keluarga. Gitu. Di dasari gue kan normal dan laki-laki kalau Iya. gue tertarik sama lawan jenis kan, Iya. makanya gue bisa nikah, gue bisa punya keturunan kan. Lu sendiri ada rasa nggak tertarik sama perempuan? Dulu mah saya banyak pacaran ini, cuman mungkin Bosen karena kan lu? saya nggak memikirkan dia, malah memikirkan orang lain, jadi lari lah gitu. Oh, iya. Ya udahlah, saya silakan lah. Banyak lu cewek lu? Ya ada lah, nggak banyak banget sih, ada. Udah mau nikah gagal karena ada aja keperluan teman-teman, nggak satu nggak dua, malah belasan orang yang datang ke saya. Akhirnya saya bantu semua. Yang ini saya korbankan. Oh, maksudnya gini, Jadi- sorry. Iya. Lu punya uang, lu udah kumpulin tuh uang Iya, buat nikah. modal lu nikah. Ah. Tiba-tiba temen lu datang, Tiba-tiba iya butuh. lu bantu, Bantu pakai semua. duit yang buat modal nikah. Iya. Terus nggak jadi nikah gara-gara itu, lu ditinggalin. Iya, seperti itulah. Selalu seperti itulah. Saya pikir ini kan ujian cobaan. Berapa kali lu ngalamin kejadian begitu? Ya udah 3 kali lah, Pak. 3 kali lu Tiga nggak jadi kali. karena lu bantu temen. Bantu teman seperti itu. Luar biasa ya, Iya, itulah luar biasa. semacam saya memilih di antara dua untuk membantu teman dulu. Jadi lebih peduli lah Iya. terhadap teman daripada mementingkan diri sendiri seperti itu. Terus temen lu sendiri yang lu bantu sekarang, kalau lu kesulitan dia bantu nggak? Ya enggak, tapi saya ikhlas aja, Pak. Oh iya. Mau bantu mau enggak, yang penting kita ikhlas, intinya begitu. Karena basicnya lu dari kecil udah tahu yang gaib-gaib lu Mau tahu. bayar mau enggak, yang penting kita ikhlas, itu intinya begitu. Oh minjem berarti Minjem, seperti itu. Minjem gak bayar. Gak bayar, kita ikhlas aja lah. Orang Mas, lu mau seperti itu. kawin, duit gua lu pinjem, mending dipulangin. Enggak kan? Enggak, makanya itu. Iya, lu kurang ajar juga ya. Ya, tapi kita ikhlas lah. Harus ikhlas ya. Iya. Kuncinya itu ya. Intinya begitu, Pak. Kan nanti kita mati pun kita ada penggantinya nanti di surga, ya enggak? Yang jauh lebih baik satu hari nanti. Seperti itulah. Yang penting kita saling asih, saling asuh kepada siapapun gitu. Nah gini, kalau lu, gua balik lagi ke yang tadi awal. Kalau lu lu bisa lihat yang kayak gitu-gitu, yang gaib-gaib. Berarti lu berani, lu misalkan lu tidur kalau selama ini kan orang kalau tempat-tempat ritual bawah pohon gede, gelap di setengah hutan, lu berani? Berani saya. Oh, berani ya? Berani. Karena saya yakinnya pada Allah seperti itu. Bahwa ada yang melindungi saya seperti itu, Pak. Karena kan makhluk itu kan artinya kalau kita yakin makhluk itu nggak berani. Kalau lu lagi Iya. di tempat gelap tiba-tiba, wah, Iya, ya, lu udah cengkerem mana ya kita ikhlas aja, Pak. Lu dia terserah dia mau ngapain, Iya, dia apain, iya apa deh, ikhlas gitu ya. aja. Intinya kita ikhlas hidup ini. Mau dibunuh kayak mau entah
Nggak bela diri, Pak? Iya, nggak usah, ikhlas saja. Karena kan harta, benda, nyawa milik Allah, Pak, seperti itu. Oh iya, benar. Cuman itu aja, udah ikhlas. Ikhlas ya. Iya. Itu harapan lu ke depan, lu kepengen yang apa yang udah lu punya nih hilang atau memang nggak apa-apa gue terus aja siap kayak begini? Ya kalau apa yang saya miliki ini titipan, Pak, semacam titipan. Jadi saya hanya semacam titipan lah buat diri saya. Kalau ini bukan semata-mata hanya milik saya, tapi milik orang lain juga, gitu. Harta benda itu. Kalau mati kan nggak dibawa. Iya benar. Benar. Lu nggak ikut itu komunitas apa namanya pecinta alam gaib apa gitu nggak? Ya nggak perlu karena kita udah bisa nggak perlu komunitas lah. Artinya asal kita tahu aja cukup seperti itu. Tapi kan sekarang banyak banget ya kan di media sosial nih yang sorry misalnya ada yang live dia ngejar-ngejar kuntilanak, nah tuh lu kepengen juga nggak? Paling nggak kan dengan lu ngelakuin itu ya lu tambah orang lebih banyak jadi tahu lu juga kan. Lu bisa promosi nih, gue juga bisa, bukan cuman mereka doang gitu. Ya itu kan kemauan mereka ingin membangkitkan pengetahuan mereka sendiri supaya orang menggali kemampuan lebih dalam lagi ke acara seperti membuat konten-konten lah seperti itu. Kalau saya sih ya lebih baik yang umumnya aja lah. Misalnya nguli gitu nyari duit. Ya enggak, kan jelas ya pasti aja seperti itu. Kalau babat rumput ya babat rumput. Seperti itu. Bangunan ya bangunan yang pasti aja lah, Pak. Jadi kita nggak aman lah di situ, seperti itu. Kalau bentuknya sendiri, wujudnya gitu ya, misalnya jin apapun lah. Iya. Itu kayak apa ya kalau menurut lu yang lu lihat tuh? Modelnya tuh bentuknya apa gimana gitu? Jin tergantung tingkatannya juga. Oh ada tingkatannya? Yang paling tinggi keilmuannya itu jin yang ada di dalam laut. Jin apa namanya? Dia dan juga jin yang bersayap. Jadi kalau jin-jin biasa dia akan tunduk sama jin itu. Jin yang bersayap, jin yang itu rajanya? Iya. Karena itu rajanya yang di dalam laut. Yang bersayap. Mereka diberi satu semacam kelebihan. Dewanya jin lah, Pak. Dewanya jin lah itu. Semacam itu. Itu di lautnya laut mana itu kalau? Ya di seluruh lautan samudra, iya. Seperti itu. Laut ya. Iya, jadi ada tingkatan. Kalau jin-jin kayak kuntilanak, tuyul, gundurwo itu masih ece-ece lah, masih belum ada apa-apanya lah. Mereka masih ya tingkatannya masih rendah lah. Tapi kalau yang udah di dalam laut sama yang bersayap, tingkatannya itu tinggi gitu. Seperti itu. Jadi lebih dihormati lah mereka itulah. Oke, Om. Iya. Om. Iya. Kayaknya buat gue cukup ngobrolnya karena ini udah ngebuka pengetahuan gue juga nih. Iya. Luar biasa banget. Ternyata apa yang lo omongin itu juga kayaknya ada benernya. Ada benernya karena itu udah banyak juga deh. Gue sendiri juga ngerasain kan. Gue meskipun gue bilang tadi gue nggak terlalu ini banget gitu. Terlalu percaya gitu ya. Iya. Ya kadarnya 50% lah. Iya. Ya, gua makasih banget Om udah datang nih. Ya sama-sama buat TV kami podcast. Banyak terima kasih sudah hadir di sini saya. Semoga maju dan berkembang. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sampai ketemu lagi di TV kami. Sukses semua, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Dukung terus, maju terus.
horor dan mistis Indonesia. Dah.